Selamat datang di Dadin Dark Voice. Halo semua, kali ini aku mau ajak kalian jalan-jalan ke sebuah gang sempit Jakarta yang kalau dilihat sekilas sih biasa aja. Tapi di balik sederhana Anda itu tersimpan sebuah rahasia yang bikin bulu kuduk berdiri dan sampai sekarang aku masih suka kebayang-bayang. Ini bukan cuma cerita horor biasa yang kalian tonton di film-film, tapi ini tentang pengalaman nyata yang aku alami sendiri, yang berhubungan erat sama sebuah patung kakek misterius yang berdiri kokoh di ujung gang itu. Patung yang entah kenapa seakan nggak lekang oleh waktu, nggak berubah sedikit pun meski udah ratusan tahun lamanya berdiri di sana. Aku bersumpah, ini bakal jadi cerita paling bikin kalian merinding seumur hidup. Waktu itu, siang menjelang sore di Jakarta. Cuacanya panas banget, bikin tenggorokan kering. Aku lagi buru-buru mau ke rumah teman, ada janji penting. Nah, biar cepat sampai, aku iseng buka aplikasi peta di HP. Aplikasi itu ngasih saran jalan pintas lewat sebuah gang kecil yang namanya bahkan nggak tercantum jelas di peta digital. Gangnya kelihatan sepi banget, beda jauh sama jalan utama yang selalu ramai sama kendaraan. Aku mikir, wah ini sih jalan pintas beneran nih, pasti cepat sampai. Tanpa pikir panjang, aku belok masuk ke gang itu. Begitu masuk gang, rasanya langsung beda. Suara bising kendaraan dari jalan raya utama langsung meredup, seakan-akan ada tembok gaib yang memisahkan. Gangnya nggak terlalu lebar, cuma cukup buat satu motor lewat. Dinding-dinding rumah di kiri kanan udah kusam, banyak coretan dan ada lumut-lumut hijau yang nempel di beberapa bagian, nunjukin kalau gang ini emang udah tua banget. Lampu-lampu gang yang harusnya nerangin jalan ada yang mati, ada juga yang cuma nyala seadanya, bikin suasana makin lemang-lemang. Aroma khas gang tua juga tercium, bau apek campur lembab. Aku jalan terus, mata waspada, ngelihat ke sekeliling. Jujur, ada sedikit rasa gak nyaman, tapi rasa penasaran dan keinginan buat cepet sampai bikin aku terus melangkah. Aku jalan terus, sambil sesekali ngelihat ke ujung gang yang samar-samar. Dan di sanalah, di ujung gang yang gelap, mataku nangkep sesuatu yang bikin langkahku langsung terhenti. Itu adalah sebuah patung kakek-kakek tua. Ukurannya lumayan besar, hampir setinggi orang dewasa. Materialnya kayak dari batu atau semacamnya. Udah ditumbuhi lumut di beberapa bagian yang nunjukin kalau patung ini udah sangat-sangat lama berdiri di sana. Tapi bukan lumutnya yang bikin aku terdiam, melainkan ekspresi di wajah patung itu. Wajahnya kelihatan tenang, kayak lagi senyum tipis, tapi matanya disesuaikan bahasanya dengan keadaan kejadian. Perasaan gak nyaman itu makin menjadi-jadi. Aku langsung merinding hebat. Buru-buru aku mutusin buat balik badan, niatnya mau keluar aja dari gang itu, cari jalan lain. Tapi pas aku balik badan, kok rasanya gangnya jadi tambah panjang ya? Kayak nggak ada ujungnya. Aku jalan lebih cepat, bahkan hampir lari, tapi gangnya seakan nggak ada habisnya. Dan yang bikin aku makin panik, suara-suara dari luar gang yang tadinya samar-samar masih terdengar, sekarang malah hilang sama sekali. Aku bener-bener sendirian di dalam gang aneh itu, terkunci bersama si patung kakek misterius itu. Sunyi banget, cuma ada suara detak jantungku yang berdebar kencang. Aku mencoba ngatur napas, berusaha tetap tenang, tapi rasa takut itu udah menyelimuti seluruh tubuhku. Setiap langkah yang aku ambil, rasanya kayak ada yang menarik kakiku dari belakang. Aku coba percepat langkahku, tapi rasanya malah makin berat. Di balik punggungku, aku bisa ngerasain tatapan dari patung itu. Aku bahkan bisa yakin, aku bisa dengar suara napas samar-samar. Padahal mana mungkin patung bernapas, tapi itu nyata, aku mendengarnya. Aku gak berani noleh ke belakang lagi. Aku terus memaksakan diriku untuk berjalan, berharap bisa cepat keluar dari gang ini. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisku. Aku merasa seperti sedang terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tidak berujung. Dan saat itulah sebuah pikiran menyeramkan melintas di benakku. Jangan-jangan patung kakek ini bukan hanya sekedar patung, tapi ada sesuatu yang lain di dalamnya. Sesuatu yang sudah menunggu di sana selama ratusan tahun dan kini aku sudah masuk ke dalam jaringnya. Aku tahu, aku harus cepat-cepat keluar dari tempat ini sebelum terlambat. Tapi bagaimana? Aku terus berjalan dan gang itu seakan terus memanjang membawa aku lebih dalam ke dalam misterinya yang gelap. Setelah kejadian mencekam di gang sempit itu, malamnya aku benar-benar gak bisa tidur. Bayangan patung kakek misterius dengan senyum tipis dan mata kosongnya terus aja berputar di kepalaku.
Setiap kali aku coba merem, wajah itu langsung muncul, seolah-olah patung itu beneran ngikutin aku pulang. Rasanya kayak ada sesuatu yang udah nempel di aku dari gang itu, sesuatu yang gak bisa dilepas begitu aja. Aku coba alihin pikiran, nyolin TV, nonton film komedi, bahkan sampai main game di HP, berharap rasa takut itu bisa hilang. Tapi percuma, setiap jeda suara TV atau saat aku lagi fokus main game, pikiran itu langsung balik lagi ke patung. Aku bolak-balik di kasur, gelisah gak karuan. Udah jam 2 pagi, tapi mataku tetap melek. Suasana rumah udah sepi banget, semua anggota keluarga udah pada tidur pulas. Cuma ada aku yang masih terjaga ditemani kegelapan kamar dan lampu jalan yang samar-samar masuk dari jendela. Udara malam itu dingin banget, padahal AC di kamarku nggak nyala. Tiba-tiba, di tengah kesunyian itu, aku dengar suara. Awalnya cuma samar-samar, kayak bisikan pelan banget, seolah-olah ada yang lagi ngomong dari jarak jauh. Aku langsung diem, menajamkan pendengaranku. Mungkin cuma angin, pikirku. Tapi bisikan itu nggak hilang, malah makin jelas. Dan sekarang rasanya kayak ada di dekat jendela kamarku. Aku nggak berani bergerak, cuma bisa terdiam di balik selimut yang udah aku tarik sampai nutupin seluruh badanku. Rasa penasaran bercampur takut itu akhirnya bikin aku nggak tahan. Dengan sangat perlahan, aku turun dari kasur. Kakiku dingin banget nginjek lantai. Aku jalan ngendap-ngendap ke arah jendela, jantungku berdegup kencang, takut setengah mati. Aku sedikit ngintip dari balik gorden yang tipis. Dan apa yang aku lihat, sumpah, pemandangan itu benar-benar ngunci semua kata di tenggorokanku. Aku gak akan pernah lupa. Di luar sana, di bawah lampu jalan yang remang-remang, aku ngelihat jejak kaki. Jejak kaki yang aneh banget. Bentuknya sih kayak jejak kaki manusia, tapi ukurannya itu loh, besar banget, jauh lebih besar dari telapak kaki orang dewasa biasa. Dan yang lebih bikin aku kaget, di bagian ujung jejak itu kayak ada guratan-guratan tajam, mirip cakar. Kayak jejak kaki raksasa atau mungkin bukan manusia. Yang bikin aku makin merinding, jejak kaki itu terus menuju lurus ke arah rumahku. Dari jalanan, terus naik ke trotoar, dan berhenti persis di depan pagar rumahku. Seakan-akan pemilik jejak kaki itu baru aja berdiri di sana, di depan rumahku, dan mungkin masih ada di sana. Aku langsung nutup gorden dengan cepat, badanku gemeteran hebat, nafasku terengah-engah. Bisikan itu sekarang makin keras, makin jelas, seakan-akan ada di samping telingaku, di dalam kamarku. Aku bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkuku. Padahal sumur itu, katanya, dulunya dipakai sebagai tempat pembuangan jenazah korban wabah penyakit yang melanda Jakarta ratusan tahun yang lalu. Wabah itu sangat parah, banyak korban berjatuhan, dan saking banyaknya, mereka tidak sempat dimakamkan secara layak. Jadi, sumur tua itulah yang jadi tempat terakhir mereka. Konon, arwah-arwah penasaran dari para korban wabah itu nggak bisa tenang, dan mereka terikat pada patung si kakek yang didirikan di atas sumur sebagai penanda sekaligus penjaga. Patung itu menurut cerita berfungsi sebagai gerbang atau penghubung antara dunia kita dan dunia mereka. Dan yang paling bikin aku merinding sampai ke tulang, ada sebuah peringatan di thread itu. Siapapun yang berani mengganggu patung itu atau bahkan sekadar menatap matanya terlalu lama akan diikuti oleh arwah-arwah penasaran tersebut. Mereka akan mengajak orang itu untuk kembali ke tempat asal mereka, yaitu sumur tua itu. Aku langsung teringat bisikan yang aku dengar di malam hari, yang terus-terusan bilang, "Kembalilah." Jantungku langsung berdegup kencang, rasanya mau copot. Jadi, bisikan itu bukan cuma halusinasi, itu nyata. Dan itu adalah suara arwah-arwah yang ingin menarikku ke dalam sumur mereka. Aku kembali membaca ulang semua komentar di thread itu. Ada yang bilang kalau patung itu akan mengirimkan utusan untuk menjemput orang yang sudah dilihatnya. Utusan itu bisa berupa bayangan, suara, atau bahkan jejak kaki aneh yang tiba-tiba muncul. Persis seperti jejak kaki besar dengan cakar yang aku lihat di depan rumah. Air mataku hampir menetes saking takutnya. Ternyata patung kakek itu bukan cuma patung biasa, tapi semacam portal atau gerbang ke dunia lain, ke dunia orang mati. Dan aku, tanpa sengaja, tanpa tahu apa-apa, sudah membuka pintu itu. Aku udah menatap matanya terlalu lama, aku udah mengganggu penjaganya. Dan sekarang,
arwah-arwah penasaran itu datang menjemputku. Aku merasakan hawa dingin lagi di kamarku, padahal waktu itu siang hari. Jendela kamarku tertutup rapat, tapi aku bisa merasakan keberadaan sesuatu di luar sana yang terus mengamatiku. Aku langsung mematikan laptop, takut kalau layar itu jadi medium bagi mereka untuk mendekat. Aku tahu aku dalam bahaya yang sangat nyata. Aku harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Tapi apa? Aku sendirian, dan aku sudah terikat dengan patung kakek itu. Ini bukan lagi sekadar cerita horor yang cuma ditonton. Ini adalah kenyataan yang aku alami. Dan aku tahu malam ini pasti akan lebih parah dari malam sebelumnya. Aku harus menghadapinya, atau aku akan ditarik selamanya ke dalam sumur gelap itu. Aku coba naaniin diri buat ngedekat. 1 langkah, 2 langkah. Tapi anehnya, setiap langkah yang aku ambil, gangnya kayak makin panjang. Aku jalan terus, langkah demi langkah. Tapi jarak antara aku dan patung itu kayak nggak berkurang-kurang. Patung itu seolah makin jauh setiap kali aku melangkah. Ini benar-benar gila. Aku merasa seperti sedang jalan di tempat, di sebuah labirin waktu yang nggak ada ujungnya. Rasanya kayak udah berjalan bermenit-menit, tapi posisi patung itu masih sama jauhnya seperti saat pertama kali aku masuk gang. Kelelahan mulai terasa, tapi aku nggak bisa berhenti. Aku harus mencapai patung itu. Tiba-tiba, suara bisikan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih kuat, dan jumlahnya jauh lebih banyak. Bukan cuma satu suara, tapi kayak ada ratusan suara yang manggil-manggil namaku, bersautan dari segala arah. Bisikan itu berasal dari dinding-dinding gang, dari atas kepalaku, bahkan dari bawah kakiku. Suaranya nggak jelas ngomong apa, cuma terdengar seperti paduan bisikan yang menyeramkan. Kayak orang lagi ngomong barengan tapi nggak ada artinya. Mereka mengelilingiku, memenuhi seluruh gang. Aku panik, aku lari sekenceng-kencengnya, berharap bisa segera keluar dari labirin ini, berharap bisa mencapai patung itu atau keluar dari gang. Tapi gangnya malah makin gelap. Lampu-lampu gang yang tadinya redup, sekarang mati total. Aku cuma punya cahaya senterku yang berkedip-kedip, makin redup. Bisikan-bisikan itu sekarang makin mengelilingiku, kayak mereka benar-benar ada di sekitarku, di samping telingaku, bahkan seolah ada yang bernafas di belakang leherku. Aku nggak berani noleh ke belakang, tapi aku bisa ngerasain kehadiran mereka. Dinginnya hawa di gang itu juga makin menusuk tulang. Kemudian, aku melihatnya. Di tanah yang lembab, di belakangku, muncul jejak kaki aneh yang sama persis kayak semalam. Tapi kali ini jumlahnya banyak banget. Mereka nggak cuma 1 atau 2, tapi puluhan bahkan ratusan jejak kaki. Jejak-jejak kaki itu nggak cuma muncul di tanah, tapi mereka kayak muncul dari dinding-dinding gang yang kusam, dari lantai, bahkan dari udara kosong. Mereka adalah bayangan-bayangan hitam atau siluet samar-samar yang bergerak, ngikutin aku, seolah-olah mereka baru aja keluar dari dimensi lain. Mereka nggak punya bentuk yang jelas, cuma gumpalan-gumpalan gelap yang bergerak cepat, kadang melayang, kadang merangkak. Suara bisikan itu berubah jadi tawa samar-samar yang mengerikan, bikin aku makin ketakutan. Aku terus lari, tersandung-sandung di kegelapan. Aku nggak peduli lagi sama rasa sakit di kakiku. Yang penting aku bisa keluar dari sini. Tapi entah kenapa, aku terus berlari, dan gang itu nggak ada habisnya. Aku merasa energiku terkuras habis. Tiba-tiba kakiku tersandung sesuatu yang nggak terlihat. Aku langsung jatuh terjerembab ke tanah. Senterku mental. Cahayanya berkedip-kedip sebentar, lalu mati total. Gang itu langsung gelap gulita. Aku terbaring di tanah, napasku tersengal-sengal. Badanku gemeteran hebat. Aku bisa ngerasain hawa dingin yang benar-benar menusuk tulang. Jauh lebih dingin dari sebelumnya. Dan bisikan-bisikan itu sekarang ada di sekitarku. Sangat dekat. Aku bisa merasakan hembusan nafas dingin di wajahku, sentuhan jari-jari dingin di lenganku. Aku nggak bisa melihat apa-apa, tapi aku bisa merasakan keberadaan mereka. Mereka ada di mana-mana. Aku tahu, aku udah terjebak. Aku udah masuk terlalu dalam dan nggak ada jalan keluar. Patung kate itu sepertinya sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia sudah berhasil menarikku ke dalam dunianya. Setelah jatuh tersungkur di kegelapan gang yang pekat, aku mencoba bangkit. Tapi rasanya badanku lemas banget. Tenagaku seperti terkuras habis dan ketakutan yang luar biasa membuat setiap ototku kaku. Di kegelapan itu, aku bisa mendengar suara derap langkah yang pelan, tapi mantap. Langkah itu terdengar berat, seperti seseorang dengan beban tak terlihat yang sangat besar. Makin lama, suara langkah itu makin dekat, bikin jantungku makin berdegup makin kencang. Aku mencoba merangkak mundur, menjauh dari sumber suara itu, berharap bisa menemukan celah untuk bersembunyi. Tapi tidak ada tempat.
Dinding gang itu terasa dingin dan licin, mengimpitku. Aku terjebak di antara tembok kusam dan kegelapan yang pekat. Tiba-tiba, sebuah cahaya redup muncul dari ujung gang. Bukan cahaya senterku yang mati, tapi cahaya kehijauan yang aneh, berpendar pelan, seolah berdenyut. Cahaya itu membelah gelap. Terima kasih banyak ya sudah setia mendengarkan sampai akhir. Jangan khawatir, meskipun ceritanya bikin bulu kuduk berdiri, aku akan selalu berusaha menyajikan konten horor yang seru dan berkualitas buat kalian. Jadi, jangan lupa, kalau kalian suka dengan cerita ini, klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah pengalaman horor kalian sendiri, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar gak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan berikutnya.